Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat segenap pimpinan madrasah beserta dewan guru dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Ma'arif Bagong Utanau yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan serta salam kita tetap junjukkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anakku yang berbahagia, hari ini kita berjumpa lagi di Ngabuburit Masama Online dengan host yang berbeda dan pemateri yang berbeda pula, serta materi yang diungkit pun juga berbeda. Hari ini perkenalkan saya sebagai host hari ini, Eko Wahyudi. Kamu bisa panggil dengan Ustadz Eko Wahyudi, dan pematerinya Ustazah Hajah Istiqomah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terus bagaimana puasanya, lancar Ustazah? Alhamdulillah masih diberi kelancaran oleh Allah. Alhamdulillah, semoga kita bisa melancarkan puasa ini sampai hari kemenangan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwasanya Ngabuburit Masama Online ini merupakan kegiatan rutin di madrasah kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, langsung saja kepada materi yang akan kita bahas hari ini, yakni mengenai haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi ini tidak semua orang mengalaminya, hanya dilalami oleh siswi ataupun seorang perempuan. Nah, ini yakni nanti akan dijabarkan langsung oleh Ustazah Hajah Istiqomah. Monggo saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Masama Bagong Utanau Blitar yang saya cintai, pada saat ini puji syukur alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita di bulan Ramadan dengan penuh nikmat dan karunia dari Allah. Shalawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tema kita yang akan kita bahas hari ini adalah tentang haid atau menstruasi. Begitu Ustadz nggih? Untuk haid kita awali, apakah haid itu? Haid itu kalau di masyarakat biasa dikenal dengan sebutan menstruasi atau bahkan hanya dikenal dengan M gitu aja Pak ya. Bukan males tapi singkatnya. Iya. M, atau biasa juga disebut bulanan karena dialami oleh kaum wanita biasanya setiap bulan. Setiap bulan. Haid itu kalau secara bahasa artinya adalah mengalir. Kalau arti haid secara istilah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan. Artinya sehat itu berarti tidak dalam keadaan sakit ya. Kalau sakit bisa jadikan darahnya yang keluar berarti darah penyakit gitu ya Ustadz. Darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan, setelah wanita tersebut berusia 9 tahun. Itu kalau arti haid secara istilah syara atau secara pengertiannya. Saya juga mengambil sedikit arti. Kalau di Al-Quran disebutkan juga di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, apakah haid itu? Qul huwa adzan.
Katakanlah haid itu adalah kotoran. Itu yang Allah sebutkan ketika kita ditanya apakah itu haid, kita disuruh menjawab bahwa haid itu adalah kotoran. Sehingga karena memang darah itu pun termasuk sesuatu yang najis, sehingga haid juga termasuk najis. Nah, itulah arti haid, Ustadz, ya. Sehingga ini hanya dialami oleh kaum perempuan saja. Oke. Baik Ustazah, walaupun ini hanya dialami oleh seorang perempuan, tapi sebagai laki-laki wajib mengetahui apa itu haid dan menstruasinya Ustazah juga ya. Karena laki-laki seperti saya ini nanti akan menjadi seorang suami dan sosok figur seorang ayah yang nantinya akan mengarungi rumah bahtera, rumah tangga ini nanti bagaimana ke depannya nanti. Iya, karena seorang kepala rumah tangga kan juga punya kewajiban untuk mengajarkan syariat Islam kepada keluarganya, anak dan istrinya. Anak dan istrinya, apalagi nanti kalau anaknya perempuan-perempuan semua. Betul. Kan. Nggih Ustazah, membarisbawahi tadi bahwasanya minimal anak haid itu umur 9 tahun. Betul. Nggih. Kalau sebelum 9 tahun itu sudah mengeluarkan darah dari kemaluannya, itu nanti dihukum, mendapat hukum apa itu Ustazah? Jika karena batasan haid itu sekaligus menjadi artinya kalau anak perempuan yang sudah keluar darah haid berarti dia sudah dianggap balik. Jadi menjadi batasan usia untuk anak perempuan dianggap balik kalau dia mengeluarkan darah haid. Baru dianggap darah haid jika si anak tersebut sudah berusia 9 tahun atau minimal 9 tahun kurang 15 hari. Namun perlu diketahui Ustadz bahwa usia di sini bukan berdasarkan hitungan hari dalam tahun Masehi, tetapi berdasarkan hitungan hari berdasarkan tahun Hijriyah. Mungkin itu lebih sedikit kan dibanding tahun Masehi jumlah harinya. Ya, memang jadi kalau misalkan dia masih usia 8 tahun kok ternyata di celana dalamnya kok keluar darah, kemungkinan darah itu dari kemaluan, itu belum disebut dengan darah haid. Bisa jadi mungkin karena luka atau mungkin sedang sakit, ada penyakit di perutnya atau gimana gitu. Atau mungkin main lalu perutnya kena tekanan benturan atau apa gitu mungkin. Iya Ustaz. Iya Ustazah, mengenai lagi kemungkinan itu waktunya itu Ustazah. Waktu dari haid itu berapa hari sebenarnya? Masa haid atau hari-hari haid itu ada kriteria minimal, ada kriteria rata-rata, ada maksimalnya juga. Ada 3 tahapan. Iya. Kalau rata-rata itu 7 hari sudah suci. Iya, itu rata-rata wanita. Kalau batasan minimal bisa disebut dengan darah haid jika darah itu keluar minimal dalam jangka waktu 24 jam atau sehari semalam. 1 hari semalam. Jadi kalau misalkan keluar darah tapi cuma sekali keluar tok, setelah itu ditunggu-tunggu sampai besok ternyata nggak keluar lagi, itu bisa bukan disebut dengan darah haid. Ya. Kemudian ada batasan maksimalnya juga. Jadi kalau misalkan seorang wanita atau anaknya mungkin kok alasannya tidak sholat, kenapa? Karena sedang haid. Sampai berhari-hari kok dia bilang tidak haid. Nah itu mungkin bisa jadi dia nipu. Karena batasan maksimal dianggap darah haid itu adalah 15 hari terhitung mulai waktu keluarnya. Cuman cara menghitungnya kalau misalkan keluarnya misalnya jam 1 siang. Nah itu dihitung 1 hari sampai besoknya di waktu yang sama. Misal jadi, kalau zuhur, sebelum sholat zuhur lalu keluar darah haid, terus bagaimana Ustadz kalau misalkan jam 1 keluar darah haid, tapi dia ternyata belum sholat zuhur, belum sholat zuhur, maka nanti sewaktu dia harus bersuci, sewaktu darah haidnya sudah berhenti, kemudian dia bersuci, maka sholat yang dikerjakan yang pertama adalah sholat zuhur alias sholat qodok berarti nggih. Kenapa dia qodok? Karena waktu keluarnya darah haid dia belum sempat sholat zuhur, jadi wajib diqodoi. Tapi berbeda dengan puasa, kalau sholat itu yang diqodoi hanya sholat yang ketika waktu keluarnya darah itu karena dia belum sempat sholat. Cuman kalau misalkan harinya misalnya haidnya ada 5 hari atau 7 hari, maka tidak perlu mengganti sholat selama 5 atau 7 hari tersebut. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa misalkan tidak puasa karena haid selama 7 hari, berarti nanti setelah Ramadan dia wajib mengqodok selama 7 hari itu tadi. Betul. Oh gitu Ustaz. Oh iya Ustazah, mengenai masa haid itu nanti ya, sebelumnya itu haid itu ada di awal bulan atau di tengah atau di akhir Ustazah?
Kalau masalah waktu keluarnya apakah awal bulan atau pertengahan, itu masing-masing wanita sepertinya mengalami kebiasaan sendiri atau mempunyai kebiasaan sendiri. Kalau yang terbiasa di awal bulan bisa jadi nanti dia tetap bulan berikutnya di tanggal awal. Kalau misalkan di akhir bulan bisa jadi seperti itu. Itu kalau yang rutin. Tapi tidak semua wanita ternyata haidnya itu rutin di awal bulan terus, kan tidak ya. Kadang ya faktor kecapean atau faktor banyak pikiran, pekerjaan dan sebagainya itu juga ternyata mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Sehingga kadang ada yang haid itu sudah 7 hari dia sudah suci, namun ternyata karena ya mungkin karena bermasalah dengan kondisi fisiknya kemudian masih keluar lagi. Ya mungkin berarti yang mempengaruhi keluarnya itu mungkin dari psikologisnya juga. Bisa jadi seperti dan itu. Dan kecapean juga mungkin bisa ditambahkan lagi. Sangat berpengaruh. Berpengaruh. Okay. Soalnya saya mengalami sendiri. Kadang kalau misalkan seharusnya waktunya sudah suci, karena capek, karena apa, menjadi bertambah lama. Bertambah lama ya. Belum suci. Ya. Ustazah, saya itu pernah mendengar mendengar cerita dari orang lain bahwasanya misalnya gini Ustazah. Selama 7 hari kita sudah haid, misalnya 7 hari haid, lalu 2 harinya itu tidak haid atau suci. Setelah mandi berarti ya? Iya, setelah bersuci terus suci 2 hari, lah tidak disangka lalu keluar lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Yang 2 hari ini sholat ibadah kita itu diterima sama Allah dan sah atau tidaknya Ustaz? Tadi seperti yang saya katakan bahwa waktu haid itu maksimal 15 hari. Sehingga kalau misalkan biasanya 7 hari, ternyata di hari ke-7 dia sudah mandi. Bersuci gitu ya. Setelah bersuci ternyata di hari ke-10 atau ke hari ke-9 setelah 2 hari suci, misalkan ternyata keluar darah lagi. Maka keluar darah yang berikutnya di hari yang ke-10 sampai hari yang ke-15 itu masih dianggap darah haid. Sehingga misalkan 2 hari suci tadi dia berpuasa, sholat itu dianggap tidak sah. Nah, kalau misalkan sampai di hari ke-15 dia ternyata tetap mengeluarkan darah, masih ada darah yang keluar. Nah, itu selebihnya dia wajib mandi besar di hari yang ke-15 di waktu yang sama dengan keluarnya darah. Dari mulai hari pertamanya. Iya, menghitungnya mulai dari awal yang 7 hari tadi. Kemudian 2 hari yang suci itu dianggap tidak ada. Dianggap tetap masih haid. Kalau sampai di hari yang ke-15 ternyata masih darah tetap keluar, maka dia tetap wajib mandi besar dan bersuci. Karena apa? Selebihnya di hari yang ke-15 setelah jam 1 waktu zuhur ketika dianggap keluarnya tadi itu dianggap darah istihadhah atau darah penyakit. Kalau istihadhah berarti meskipun keluar darah dia tetap wajib melakukan sholat dan puasa. Kalau di bulan Ramadan berarti dia tetap puasa Ramadan. Gitu, karena bukan darah haid. Bukan darah haid. Iya. Oke, baik Ustazah. Mengenai istihadhah tadi, istihadhah kan berarti kan beda dengan haid. Beda. Istihadhah dan haid itu berbeda. Mungkin adalah kalau orang melahirkan itu Ustazah. Itu beda lagi atau hampir sama dengan istihadhah? Beda lagi karena ada beberapa macam darah yang dikeluarkan dari rahim wanita yang tadi kita bahas ada haid. Kalau di luar hari-hari haid berarti dianggap darah istihadhah. Kalau bagi seorang wanita yang melahirkan bersamaan dengan lahirnya bayi itu jika keluar darah maka dianggap sebagai darah wiladah namanya. Darah wiladah. Sehingga seorang yang melahirkan itu kan juga wajib mandi besar. Karena melahirkan bayi yang berikutnya namanya darah wiladah itu berarti dia tetap wajib mandi besar. Meskipun setelah mandi besar kan seorang ibu tadi tidak melakukan sholat karena masih diikuti dengan keluarnya darah nifas. Oh, darah nifas. Iya, darah nifas. Cuma tenggang waktunya kalau nifas itu lebih lama. Lebih lama lagi Ustaz. Rata-rata 40 hari. 40 hari. Maksimalnya 60 hari atau maksimalnya 2 bulan 60 hari. Ya. Maksimalnya 60 hari wajib suci. Cuma tidak semua wanita mengalami masa nifas yang sepanjang itu. Jadi belum tentu. Kadang ada yang cuma sama dengan haid cuma 10 hari, ada 20 hari gitu aja juga ada. Ya Ustazah. Untuk tanda-tanda awal anak perempuan itu mengalami haid itu apa sih Ustazah? Tanda-tanda awal sebelum haid ya. Kalau itu masing-masing wanita pun juga punya kebiasaan tersendiri. Ada yang ketika
biasanya haidnya di awal bulan misalnya. Sebelum awal bulan itu kok ternyata perutnya mungkin kayak kembung atau Nyeri mungkin gitu nyeri, ya. Tuh ternyata dia sendiri kan akan menghafalkan. Berarti kira-kira saya mau datang bulan gitu. Atau mungkin kadang ada yang merasakan kayak pegel-pegel atau ya capek gitu, atau ada mungkin juga. Anak-anak menanya mungkin delepen gitu Iya. misalnya. Kalau delepen itu ketika haid kadang ketika merasakan haid. nyeri perut ya, biasa kita sebut dengan delepen itu Ustaz ya. Ya beda. Ya baik Ustazah, mengenai itu mungkin ada larang-larangan Ustazah ketika kita anak perempuan terutama itu haid atau menstruasi itu tidak boleh melakukan ibadah apa saja mungkin. Oh iya betul itu. Karena haid itu termasuk hadas besar, maka apapun yang dilarang ketika seorang hadas besar juga dilarang bagi wanita yang haid. Nggih. Di antaranya diharamkan untuk melakukan sholat, untuk puasa Ramadan atau puasa yang wajib, nggih. Puasa yang wajib kan bukan hanya puasa Ramadan, termasuk puasa qadha itu juga tidak boleh. Terus kemudian larangan yang berlaku ketika hadas kecil, misalnya seperti memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran itu juga tidak boleh. Bahkan kalau sedang haid diharamkan untuk membaca Al-Quran. Cuma di sini kendalanya bagi seorang wanita yang hafidhatul Quran, menghafalkan Quran kan dia perlu apa ya istilahnya untuk murojaah, deres itu ya. Nah itu boleh, tapi artinya tidak dengan melihat Al-Qur'annya. Artinya kan dia khawatir untuk hafalannya hilang. Sehingga itu diperbolehkan dengan niatan zikir. Dengan niatan zikir. Oh ya, itu untuk larangannya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau perempuan yang sedang melakukan ibadah umroh atau ibadah haji juga tidak boleh melakukan tawaf, karena tawaf itu juga dituntut harus dalam keadaan suci. Termasuk jika sudah berkeluarga, maka dia juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, untuk anak-anak dengarkan ini ya. Karena masih anak-anak mungkin tidak perlu kita bahas yang sampai gitu ya. Iya. Mungkin sekedar pengetahuan untuk masa depannya. Sehingga disebutkan dari surat Al-Baqarah tadi lanjutannya fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh karena itu jauhilah wanita ketika dia haid. Baru boleh mendekatinya, artinya boleh mendekati itu berarti baru boleh melakukan hubungan suami istri ketika si wanita tersebut sudah suci. Tapi alhamdulillah agama Islam itu sangat menghormati wanita. Sehingga termasuk kan ada surat Al-Quran An-Nisa itu ya, artinya wanita. Itu termasuk bukti Allah menghormati wanita. Termasuk ini ada sejarah yang mengatakan bahwa di zaman jahiliyah kaum wanita itu kalau yang sedang haid itu semacam dianggap apa ya, hina, najis, sehingga kadang diusir, tidak boleh berada di dalam rumah, kotor sampai gitu. Seperti itu sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan datangnya Islam yang mengajarkan tentang toharoh, tentang kebersihan, maka meskipun seorang wanita itu sedang haid masih boleh tetap berinteraksi dengan yang anggota keluarga yang lainnya, cuman satu tadi tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Baik Ustazah, mengenai larangan-larangan itu mungkin kan gini Ustazah, saya pernah dengar bahwasanya itu saya kan tidak mengalami haid gitu. Laki-laki tidak mengalami, istrinya yang mengalami. Saya pernah dengar seperti ini Ustazah, istri saya itu bahkan anak-anak mungkin ya, anak-anak saja ketika kukunya panjang-panjang, kan sama kesiswaan tidak boleh kuku panjang-panjang itu saja. Aturannya nggak boleh. Aturannya nggak boleh. Lah itu ketika dia lagi menstruasi, kukunya tetap dipotong. Itu apakah perlu disucikan terlebih dahulu, ataukah biarkan saja Ustazah? Kalau untuk kuku panjang, memotong kuku atau memotong rambut itu kalau selama pemahaman saya ataukah mungkin itu keterbatasan saya atau gimana, yang jelas sepemahaman saya itu tidak ada larangan. Bagi artinya tidak termasuk larangan orang yang seorang wanita yang sedang haid dilarang untuk memotong kuku, dilarang untuk memotong rambut. Itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Cuma karena ya kita disuruh menjaga kebersihan. Ya. Jadi mungkin ya termasuk ketika kukunya panjang kan tetap harus dipotong. Nah, itu apakah perlu disucikan terlebih, disimpan lalu ketika suci ikut disucikan gitu ya maksudnya ya. Itu ya. Kalau sepahaman saya tidak Ustadz, karena yang wajib disucikan ketika haidnya berhenti itu berarti ya anggota tubuh yang waktu itu bersama kita, artinya masih menempel, masih menjadi satu dengan
jasad kita Jasad gitu kita, loh itu. Sehingga kalau misalkan kukunya dipotong berarti sudah jatuh, terbuang, terus harus dicari lagi gitu kan. Tidak. Iya, Jadi iya, itu tidak termasuk larangan bagi seorang wanita yang haid. Oke, ya Ustazah. Kalau duduk-duduk di masjid, saya pernah dengar ini yang banyak di masyarakat kita itu saya pernah lihat sendiri. Bahkan istri saya pernah mengalami kalau wanita haid itu dilarang masuk ke masjid, lalu dilarang masuk ke mana itu ke pemakaman umum. Apakah benar Ustazah? Kalau masuk ke masjid, larangan bagi seorang wanita haid adalah iktikaf di dalam masjid. Itu memang dilarang. Itu memang artinya dilarang. diharamkan. Cuman kalau sekedar lewat, contoh misalnya saya sedang haid, kemudian saya dapat tugas untuk mengantarkan apa ya, kadang-kadang takjilan atau apa gitu ya, dan itu harus ditaruh di dalam masjid. Bisa jadi saya kan cuma lewat saja. Jadi kalau terpaksa harus masuk, sekedar lewat saja itu tidak apa-apa. Karena kan di zaman sekarang juga kalau kenapa nggak boleh itu kan dikhawatirkan darahnya menetes di masjid kan menjadi najis gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak antisipasi agar darahnya tidak sampai menetes ke masjid. Jadi memang kalau iktikaf benar-benar berdiam diri di masjid atau berada di masjid dalam jangka waktu yang lama itu tidak boleh. Oh, tidak boleh Ustazah, ya. Tapi kalau sekedar lewat saja boleh. Boleh. Oh gitu. Nah, inilah anak-anak penting sekali kita mempelajari apa itu yang namanya darah haid atau menstruasi. Karena apapun itu merupakan sebuah ilmu yang harus kita pelajari. Laki-laki atau perempuan semua sama saja wajib memahami atau menguasai apa itu namanya ilmu haid, menstruasi gitu. Karena apa? Laki-laki akan menjadi seorang suami dan seorang ayah. Baik Ustazah, kalau kita tadi sudah membahas mengenai pengertian, lalu waktunya haid itu berapa panjang, lalu macamnya tadi ada 4 ya Ustaz ya. Ada haid, ada istihadah, wilada, nifas. Dan nifas. Oke, itu nanti kan keempat ini semuanya merupakan darah yang keluar dari wanita. Oke, baik Ustazah. Untuk bersuci Ustazah, contohnya kalau laki-laki saya kan gitu ya. Kalau saya kan bersuci mandi besar, nawaitu husla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala, kan gitu. Iya. Ya. Kalau perempuan kalau haid ini apakah sama Ustazah? Untuk tata cara bersuci bagi seorang wanita yang haid ataupun yang setelah junub ya, itu pada dasarnya sama. Oh, sama. Cuman lebih fokusnya itu kadang ada penambahan. Jadi kalau misalkan haid itu niatnya menjadi nawaitul ghusla li rafail hadatsil akbari minal haidhi. Oh, ada minal seperti itu. Tapi misalkan langsung seperti yang jenengan aturkan tadi, nawaitul ghusla li rafail hadatsil akbari fardholillahi taala juga boleh. Oh, juga boleh. Cuman tata cara mandi besarnya ya mungkin Ustadz yang perlu disampaikan kepada anak-anak, bahwa kalau misalkan kita mau mandi besar itu tidak masuk ke kamar mandi terus langsung mengambil air diguyurkan ke kepala sambil niat, itu tidak. Ternyata ada sunnah-sunnahnya sebelumnya. Ada sunnah-sunnahnya juga. Ayo perhatikan ya coba. Begitu kita masuk kamar mandi, mungkin yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mencuci tangan. Iya, karena mungkin kita setelah beraktivitas atau apa gitu ya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan kemaluan karena memang itu sumbernya najis mungkin ya. Nah, setelah itu berwudu terlebih dahulu. Sunnahnya berwudu terlebih dahulu, baru memulai mandi besar dengan menyiramkan air ke kepala sambil membaca niatnya tadi. Niatnya tetap dalam hati Ustazah. Niatnya tetap di dalam hati. Untuk gayungan pertama itu berapa kali Ustazah? Cukup satu kali. Yang jelas pertama mengguyurkan air ke tubuh itu yang jelas sampai tubuh kita benar-benar rata dengan air. Artinya air itu sampai mengenai seluruh kulit yang ada di tubuh kita. Tidak ada sedikit pun kulit yang terlewati dari aliran air. Sehingga kalau misalkan sebelumnya kita mungkin karena mau hari raya terus ngecat tembok atau apa, nah itu kalau ada kotoran atau yang menghalangi air sampai ke kulit itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita mandi. Ya mungkin perempuan ketika haid kadang kan suka ada kukunya itu apa namanya kutek. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu karena itu menghalangi sahnya mandi besar. Atau wudhu pun kan nggak sah ya kalau misalkan kukunya dicat gitu ya.
Nggih. Itu harus dihilangkan terlebih Kalau dahulu. seperti ini Ustazah, tadi kan garis besarnya bahwasanya air itu membasahi seluruh tubuh. Kalau semisalkan seperti ini saja, anak-anak itu misal di rumah punya kolam renang, Iya. gitu, atau di rumahnya itu dekat dengan sumber, sungai atau Mungkin sumber, sungai yang lalu besar. niat, nah itu langsung biur ke dalam sungai atau ke kolam renang, itu bagaimana Ustazah? Boleh, Oh, boleh. saja. Yang jelas kan untuk bersuci dibutuhkan air yang tohir mutohir, suci dan mensucikan. Suci dan Kategori kolam renang itu otomatis kan airnya banyak. Sungai pun kalau sungainya tergantung loh ya, bukan selokan loh tapi ya. Kalau sungainya airnya banyak berarti kan juga termasuk suci. Sehingga boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, Itu melakukan mandi besar dengan terjun. Dengan terjun langsung ke sungai. Kan sekali itu insya Allah semua langsung basah, seluruh tubuh basah. Iya. Langsung sah itu mandi besar. Langsung sah ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustazah, dari beberapa yang kita jenengan sampaikan tadi bahwasanya haid itu seperti ini, jangka waktunya itu seperti itu, dan larangannya apa, cara mandinya bagaimana, bersucinya terutama. Nah, mungkin ada hikmah-hikmah yang diberikan Allah kepada seorang wanita itu kok melalui haid itu apa Ustazah? Harus mengalami haid gitu ya. Harus mengalami haid. Iya Ustadz, seorang wanita dikaruniai kesempatan untuk mengeluarkan darah haid itu juga ternyata banyak hikmahnya. Di antaranya batasan usianya tadi kan 9 tahun ya. 9 tahun mungkin sudah mengeluarkan darah haid. Nah itu melatih seorang wanita untuk mengetahui tentang najis dan menangani tentang najis. Jadi dia tahu keluar kotoran, ketularan najis itu sudah tidak jijik lagi karena mengalami sendiri gitu ya. Jadi itu dihadapkan pada suatu saat nanti seorang wanita itu kan akan menikah, punya suami, mungkin melakukan hubungan suami istri, harus kemudian ketemu dengan yang namanya sperma dan sebagainya, tidak merasa jijik lagi. Belum lagi kalau nanti dia hamil kemudian harus merawat bayinya, padahal bayi kan ya mungkin pipis mungkin BAB, itu kan harus ibunya yang merawatnya. Nah itu sudah tidak canggung lagi, jadi sudah dilatih untuk menjaga kebersihan, untuk menangani najis bagaimana. Termasuk diantaranya kalau menurut biologi kan haid itu adalah luruhnya dinding-dinding rahim yang tidak ada pembuahan atau tidak ada ovulasi gitu ya. Kalau misalkan ada pembuahan kan berikutnya wanita itu akan hamil. Nah kalau selama masa hamil berarti tidak keluar darah haid. Nah itu berarti darah yang ada di dalam rahim itu termasuk menjadi makanan atau asupan bagi si janin yang ada di dalam rahim. Nah itu diantaranya hikmahnya haid. Tapi meskipun seorang wanita haid itu dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang tawaf, bukan berarti dia tidak bisa beribadah ya. Karena meskipun dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa seperti hanya di bulan Ramadan seperti ini ya, kan sebelumnya haid atau hari-hari biasa ketika suci dia rajin melakukan sholat, bahkan mungkin sholat malam, rajin melakukan puasa, maka ketika dia haid itu pun Allah tetap memberikan pahala bagi seorang wanita yang sedang haid, padahal dia tidak melakukan ibadahnya. Nah itu tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang biasa dia lakukan. Ya termasuk mungkin ya kalau membaca Al-Quran nggak boleh ya diganti dengan zikir, sholawat, itu pun kan pahalanya juga banyak. Begitu Ustadz. Baik anak-anak, itulah tadi hikmah-hikmah bagi orang wanita, terutama wanita yang sedang haid atau menstruasi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya haid itu merupakan darah kotor yang mana dialami oleh anak yang berumur minimal 9 tahun. Baik, sekian acara talkshow Mengabuburit Masama online kali ini. Saya Ustadz Eko Wahyudi bersama Ustadz Hajah Istiqomah mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Semua kebenaran itu hanya milik Allah. Acara ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.